Ya, berjumpa lagi Sobat Omben dimanapun berada. Ya, salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan. Menteri Investasi yang kita tahu loh adalah pendukung Pak Prabowo Gibran menyebut ramainya pihak kampus soroti pemerintah agar tak cawe-cawe Pilpres sebagai skenario pihak tertentu. Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia menyebut gelombang kritik dari kampus terhadap Presiden Joko Widodo merupakan skenario yang sengaja diciptakan oleh pihak tertentu. Alasannya ada salah satu dosen yang ikut dalam rekaman mengacungkan jari menunjuk pada pasangan capres tertentu. Oh alah Pak Bahlil. Mereka itu kan wong-wong pinter loh, wong-wong cerdas, wong encer, wong independen. Apa mungkin mereka digerakkan toh? Lagian ngobahne semono akeh iku lho, sak kampus ngendi ke obah kabeh. Ah ya tidak masuk akal toh Pak. Justru bila diintervensi Pak, malah mereka itu menarik diri. Mereka bersuara itu disebabkan Pak Jokowi wis ra jejeg Pak. Tidak mau bersikap adil, malah koyo bocah wae kubu-kubuan. Lihat saja, dia sudah menegaskan jika presiden boleh berpihak, boleh kampanye. Begitu banyak yang teriak, lalu bilang tidak mau kampanye. Kenapa? Takut sama rakyat. Ya sudah lah, mestinya ya takut, kan ngerti bila salah. Bilang enggak mau kampanye, tampil sama bungsunya di mana-mana. Di Bandung, di Medan, di TV iklannya gak berhenti itu, walaupun partai baru loh, nggak punya wakil di Senayan, kayaknya lebih kaya dari PKB, P3, bahkan PDIP, DTV. Kita lebih sering lihat iklannya iklan ya Golkar lah, PAN gitu, terus Gerindra, duitnya bener-bener nggak ada serinya. Demikian pula PSI, siapa yang membiayai iklan di TV itu? Kembali ke soal pernyataan Pak Bahlil maksud saya. Lah dia kan jelas mencerminkan kepanikan, ketakutan, dan kekhawatiran dukungan Prabowo Gibran itu berkurang. Jadi mestinya dia ngerti, rakyat udah nggak ogah tuh sama milih Prabowo. Mereka sampai bosen loh ngelihat Pak Prabowo ini di kertas suara sejak tahun 2009 ya. Sampai sekarang ini loh, selalu ada gambarnya Pak Prabowo, fotonya itu. 20 tahun, 4 kali coblosan, wajahnya di situ terus loh, opo ora jelek gitu ya. Dengan kegagalan Pak Prabowo berulang kali, menandakan rakyat itu kenal betul, tahu bener karakternya. Jangankan mikir negara deh, mikir para pengikutnya saja nggak tahu loh dalam berbagai kunjungan, beberapa kali ya. Atau siapa sih yang bisa ngajak Pak Prabowo berfoto bareng? Dikit dan itu pasti untung-untungan dalam 5 kali debat nih. Bila ada orang yang tiba-tiba nyelinap nih minta foto nih, tangan ajudan udah langsung ngerintangin aja itu, menggeser yang bersangkutan minggir gitu. Mau seorang kampus nggak jeli, tidak melihat, tidak mengerti watak dasar Prabowo gimana, ngandelin presiden yang sudah sepuh begitu. Apa yang mau diharapkan Pak Bahlil, saran saja nih, enggak perlulah mencurigai bila deklarasi para petinggi kampus diatur-atur orang lain. Di kabinet kan ada beberapa menteri yang familiar dengan kampus. Ada Pak Muhajir tuh, Pak Pratikno. Minta saja mereka itu info dari mereka gitu. Bila ada yang memaksa, bisa ditunjukkan siapa sih yang membuat skenario begitu. Kalian itu kan memegang kekuasaan yang mengatur apapun di negara ini, yang bisa mengintervensi ke sana kemari. Masa kubu lain bisa nyuruh-nyuruh kampus bicara? Apa Pak Bahlil lupa nih? MK mengubah aturan emang nggak maunya istana? Atau maunya si Paman Usman? Jawab saja nih, bukan mau Jokowi atau keluarganya. Cerita itu sudah nyebar kemana-mana. Informasi tidak bisa dihambat-hambat Pak. Memangnya rakyat nggak paham, nggak ngerti, nggak bisa membaca tanda-tanda. Siapa sebenarnya yang nggak bener kan gitu nih. Justru malah Pak Bahlil nih, apa nggak tahu ya. Tuh ngapain Pak polisi nyuruh-nyuruh kampus memuji-muji presiden. Jika tugasnya bagus,
itu sudah kewajibannya. Tugasnya tidak dikerjakan baik dengan baik, ya kita teriak rame-rame. Mahasiswa juga sudah pada turun ke jalan. Nggak sabar dan nggak betah mereka diam saja. Ayo coba, apa Pak Bahlil berani ngadepin mahasiswa itu? Sebagai menteri Pak Jokowi ini, tantang debat aja tuh mahasiswa. Jelasin ke mereka, benarkah Prabowo Gibran nggak melanggar aturan? Atau Jokowi tidak paham? Dialah penyebab semua ini. Jika ada narasi atau penggiringan opini bahwa pemerintah tidak cawe-cawe, pemerintah netral atau kalangan kampus digerakkan oleh kelompok lain, itu hanyalah upaya mengalihkan isu. Mereka sendiri justru yang banyak ikut campur, turun tangan, tidak ingin pasangan Prabowo Gibran kalah. Mereka takut sama kita, sama rakyat, sama kekuatan yang mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Pihak mereka sudah ketakutan dengan bangkitnya rakyat, dengan perlawanan yang diberikan. Mengapa mereka takut? Soalnya mereka sadar jika mereka salah. Mereka tidak menjalani pertarungan pilpres dengan jalan yang benar. Jika teman-teman memperhatikan pendukung Prabowo Gibran posting di medsos ya, atau ada di grup WA, pasti mereka tidak bicara vonis MK atau putusan DKPP. Orang ngomong kuwi, orang dibahas kuwi. Mengapa? Mereka tahu itu keputusan benar dan memang di situ cacat formal di cawapreskannya Gibran. Mereka itu lebih suka menyerang Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Kayak Pak Bahlil, memangnya berani ngungkit-ungkit keputusan MK atau DKPP? Tidak sama sekali. Karena dia tahu secara legitimasi konstitusi, pasangan itu memang bermasalah secara hukum. Dan terbukti, mereka tetap sejajalan, tak peduli dengan beban mereka. Termasuk Gibran sendiri, apa pernah berani berkomentar soal MK dan DKPP? Apa yang mau diharapkan dari generasi muda model begini? Yang abai pada putusan, yang menyorot etika, yang secara aturan tidak boleh dilanggar, mereka tetap nekat jalan. Rakyat tidak boleh mengabaikan. Sebab hanya hukumlah yang bisa melindungi rakyat. Bila aturan hukum sudah tidak dianggap, masa depan keselamatan, ketenangan hidup, jalannya pemerintahan bakal ikut kemauannya penguasa. Apa itu yang kita harapkan? Tidakkah kita sebersabar harus menentang apa yang tidak semestinya terjadi? Apa teman-teman mau pasrah nih? Apa kita akan diam saja? Relakah kita mereka memenangkan pilpres? Mau jadi apa negara jika para pelanggar hukum justru terpilih kelak? Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras, tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan. Sampai jumpa.